bertemu lagi di Teras Sharing yang nanti di sini akan membahas topik yang menarik sekali dengan judulnya adalah adalah inklusi disabilitas bukan ilusi. Selamat mendengarkan. Wah, luar biasa Mas Sofyan, penyiar kita. Aduh, Keren selamat datang juga. loh. Keren ya? Keren banget loh ya. Wow, ini tadi kita sudah dibuka ya Teras Sharing kita. Inklusi disabilitas bukan ilusi. bukan ilusi. Kalau penyiar gitu ya ngomongnya, Iya, harus bukan ilusi. Oh. Apa kabar Mas Sofyan? Alhamdulillah sehat Vanessa. Ini adalah akhirnya bisa bertemu secara langsung ya. Karena Mas Sofyan ini mengudara, jaya di udara. Aduh, dia ya Mas kayak Sofyan. apa aja ya. Penyiar kita gitu kan ya. Mas Sofyan ini menarik ya, kita kan lagi dalam rangkaian Festival HAM gitu ya. Festival HAM. Di sini ngobrol sama Mas Sofyan, apalagi judulnya juga bagus, menarik sekali menurut saya. Inklusi disabilitas bukan ilusi. Wow. Mas Sofyan, berbagi ya sama saya ya. Berbagi kita ngobrol ya. Ngobrol. Sebenarnya kalau tentang disabilitas gitu ya, tentang disabilitas ya Mas Sofyan, teman-teman nih gimana sih keadaannya sekarang? Artinya apakah memang hak dan haknya ini terpenuhi atau bagaimana begitu? Atau jangan-jangan belum ya? Jangan-jangan banyak yang belum gitu kan? Gimana tuh Mas Sofyan? Oke, Manisa, kalau untuk disabilitas khususnya di Kota Semarang saat ini sudah mulai ada perubahan Mbak Nisa. Jadi kalau zaman dulu, bukan zaman dulu ya, kayak tua banget aku ya. Beberapa tahun yang lalu itu kurang maksimal begitu ya. Nah, tapi sekarang ini sekarang kan sudah ada dinas sosial ya khususnya, itu sudah ada perhatian, sudah ada memberikan sentuhan-sentuhan halus kepada disabilitas untuk memberdayakan ya, seperti bantuan, pelatihan-pelatihan itu sudah mulai ada. Nah kalau beberapa tahun lalu, aduh gimana ya? Beberapa tahun yang lalu tuh kayak berapa? 5 tahun? Lebih dari 5 tahun yang lalu gitu? Boleh lah dikatakan 5 tahun yang lalu gitu lah, 10 tahun yang lalu gitu ya. Itu tuh belum tersentuh tuh gitu ibaratnya? Belum tersentuh, bahkan bisa jadi ya misalnya kalau kepala desa gitu, itu nggak tahu tuh warganya itu ada yang disabilitas apa tidak gitu. Nah sekarang sudah mulai meskipun ya belum begitu maksimal gitu ya, tetapi sudah mulai ada sentuhan, sudah ada tahu nih warganya siapa aja, yang disabilitas itu berapa, itu udah mengerti. Oke. Gitu. Artinya Mas Sofyan sendiri merasakan perubahan itu nggak? Misalnya nih gini, saya dulu nggak ada tuh, saya kenal nih dinas-dinas. Cuman sekarang saya udah mulai kenal atau sekarang udah mulai dapat pelatihan apa gitu. Mas Sofyan pernah mengalami sendiri tidak? Iya, saya sudah kenal Kepala Dinas Kota Semarang Bapak Mutohar ya. Jadi sudah kenal ya. Jadi pelatihan ada ya. Kalau untuk yang sensorik netra seperti saya yang tunanetra itu kan dia mayoritas itu pijat. Nah jadi ya dinas sosial bagaimana mengembangkan bakat minat si pijat ini supaya lebih baik lagi hidupnya, seperti taraf hidupnya gitu ya. Nah tetapi begini sih, mungkin kalau saya boleh usul ya kepada dinas sosial nantinya, jadi bukan hanya prioritas untuk pijat saja, karena tidak semua gitu ya yang tunanetra atau mungkin disabilitas yang lain itu juga bisa yang sama pijat gitu ya. Tapi mungkin ada terobosan-terobosan yang baru yang bisa digali nantinya gitu. Kayak Mas Sofyan ternyata tiba-tiba jadi penyiar gitu ya. Udah berapa tahun sih jadi penyiar Mas Sofyan? Aduh, jadi malu ya kalau ngomong. Udah berapa lama sih? Ya sekitar 7 tahunan atau 8 tahunan gitu. Wow, 7 tahun jadi penyiar, luar biasa. Mas, tapi sebenarnya teman-teman disabilitas tuh ngerti nggak sih haknya? Iya. Kalau untuk disabilitas yang mereka memang sudah tergabung, jadi disabilitas kan ada organisasinya Mbak.
ada organisasi, juga dia ada komunitas begitu. Kalau mereka yang sudah bergabung di organisasi, di komunitas, itu mereka tahu haknya apa. Misalnya hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan gitu mereka tahu. Tetapi tidak semua gitu kan disabilitas itu yang yang sudah mengikuti organisasi atau komunitas. Seperti yang saya bilang tadi, kalau beberapa tahun lalu itu kan kepala desa, camat itu kan kadang-kadang tidak tahu warganya itu ada yang disabilitas apa tidak, padahal ada gitu kan. Itu kok bisa sampai nggak ngerti gimana sih? Nah itu nggak disensus atau bagaimana tuh? Harusnya ada densus kan, tapi kenapa enggak? Nah itu juga ya mungkin memandang sebelah mata kali ya. Aku mungkin belum waktunya, belum pas itu ya. Tapi sekarang sudah mulai ya, sudah mulai tahu mulai ya. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman disabilitas ini tidak tergabung di organisasi, mereka jadi susah ya untuk mendapatkan haknya, begitu? Jelas, karena dia hidupnya cuma mengalir aja. Ini pengalaman saya aja gitu ya. Waktu saya hidup di kampung, jadi kampung ya. Itu saya ngerti. Saya pikir ya hidup cuma gini-gini aja gitu. Aku nggak butuh sekolah tuh, saya nggak butuh pekerjaan, saya hanya butuh kasihani keluarga kayak gitu, makan minum gitu. Tapi seiring dengan waktu kan saya berpikir gitu ya, masa iya sih saya harus begini terus menerus. Nah, itu dia. Jadi memang selain sentuhan dari pemerintah atau perhatian pemerintah, jadi ya harus ada dorongan dari diri sendiri. Betul sekali, Manisa. Tapi Mas Sofyan, kita tuh nggak sendiri loh di sini. Aku membawakan 2 lagi loh ya yang bisa kita ajak istimewa ya. Istimewa luar dong. Biasa. Nah, yang kali ini saya akan langsung panggilkan saja yang sudah bergabung juga bersama dengan kami di sini, Bapak Sunarman atau yang biasa disebut dengan Pak Maman, ini dari kantor staf presiden. Wow, luar biasa, keren ya. Halo Bapak. Waduh. Ini sudah bergabung juga. Sudah bergabung ya. Selamat datang Pak Maman. Parkir dulu. Iya, parkir dulu. Saya parkir dulu. Karena Bapak tank ini. Ini tapi gagah banget loh Pak. Topinya bagus. Terima kasih. Itu khusus dari kalau kantor staf presiden begitu Pak? Harus pakai topi ya Pak ya? Enggak juga. Topinya bagus banget, Indonesia banget gitu. Ini pilihan pribadi saja. Ini taste pribadi gitu ya. Soalnya dia ke Semarang Mbak, kan Semarang panas. Iya, Mbak Maman ini kita lagi ngomongin tentang inklusi disabilitas bukan ilusi. Pak, menarik sekali. Karena Pak Maman ada di sini. Gimana ceritanya sih Pak, Bapak bisa ada di kantor staf presiden? Ceritanya panjang, mau diceritakan semua atau anunya saja? Satu paragraf saja. Paragraf. Ya, intinya Bapak Presiden ingin paradigma negara terhadap penyandang disabilitas itu berubah dari charity base atau belas kasihan menjadi paradigma human right base atau berbasis kesetaraan hak. Nah, kantor staf presiden khususnya Kedeputian 5 kemudian kadangkala membutuhkan seorang yang mengerti bagaimana membuat kebijakan, lalu melaksanakan kebijakan, lalu membangun jaringan terkait tadi paradigma negara kepada penyandang disabilitas dari charity base menjadi human right base. Dan pada saat itu saya pertama-tama diundang ke KSP untuk menjadi narasumber, kemudian dilanjut kerjasama, lalu muncullah kesepakatan saya bekerja di kantor staf presiden memang Itu berarti tahun berapa Pak? Kalau mulai kerjasamanya tahun 2017, tapi saya masuk ke kantor staf presiden itu Januari 2018. Oke, akhirnya di situ Bapak bisa memberikan sudut pandang yang real, begitu ya, tentang apa yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas, begitu ya. Betul. Nah, itu respon pemerintah bagaimana Pak setelah mendengar apa yang dan pada saat itu apa yang Bapak sarankan kepada negara? Ya, pada prinsipnya sesuai dengan tugas kantor staf presiden itu kan membantu presiden dan wakil presiden untuk mengelola isu strategis, mengawal program prioritas, kemudian komunikasi politik. Nah, salah satu isu strategis yang diprioritaskan oleh kantor staf presiden khususnya Kedeputian 5 adalah bagaimana percepatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, dari sana kantor staf presiden bersama dengan kabinet Bapak Jokowi bersama kementerian-kementerian terkait mulai menyusun regulasi-regulasi kebijakan afirmasi dan bagaimana implementasinya.
Jadi kira-kira menemani kementerian-kementerian kabinet periode kedua ini untuk bagaimana memastikan negara punya kebijakan yang sesuai dengan paradigma HAM tadi. Ya. Tapi susah tidak Bapak? Artinya kan itu membalikkan paradigma itu kan bukan sesuatu yang mudah ya, apalagi memasukkannya ke dalam regulasi begitu. Itu cukup berjuang atau ternyata memang di setiap kementerian sudah tangan terbuka begitu untuk disabilitas begitu? Ada kalanya mudah, ada kalanya tidak mudah. Tapi untungnya saya dibantu oleh pimpinan KSP, Bapak Muldoko, Ibu Deputi, kemudian sesama tenaga profesional di Kedeputian 5 KSP maupun kedeputian lain. Kemudian juga dibantu teman-teman dari kementerian lembaga yang cukup responsif untuk membuat regulasi-regulasi sesuai dengan amanat Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan tidak kalah penting adalah kontribusi teman-teman jaringan organisasi dan jaringan advokasi penyandang disabilitas itu sendiri. Teman-teman difabel sudah sangat terorganisir, sangat paham haknya, khususnya yang tadi yang disampaikan Mas Sofyan, yang sudah berjejaring, yang sudah berorganisasi. Itulah pentingnya teman-teman disabilitas ini berjejaring ya Bapak betul, ya. Betul. Itulah pentingnya, karena emang nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa menyuarakannya satu-satu, harus secara kolektif begitu. Oh luar biasa. Mbak Nisa sepertinya sudah paham isu difabel. Oke, ini saya belajar dari Bapak begitu ya. Ini menyenangkan ya kalau bicara mengenai inklusi disabilitas bukan ilusi, karena memang kalau kita bicara tentang HAM, ini teman-teman disabilitas nih, nanti kita bicara realnya ya Bapak. Kita bicara realnya. Apakah memang secara persentase saja teman-teman disabilitas ini sudah mendapatkan haknya atau belum? Tapi nanti ya Bapak, kita akan kembali di Teras Sharing, tentunya tetap di inklusi disabilitas bukan ilusi. Special performance untuk Festival HAM 2021. Tetap saling mendukung, kita stop bullying, kita bergandeng tangan untuk kita semua bisa bersatu. There's a place in your heart and I know that it is love. And this place, it was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Build the world, make it a better place for you and for me and the anti-human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares of joyful giving. If we try, we shall see. In this place we cannot feel. We're on track, we stop resisting and start living. Then it feels that place, love enough for us growing. Make a better world, so make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the anti-human race. There are people
kembali lagi di Teras Sharing. Luar biasa nih ya semuanya, karena obrolannya sangat menarik sekali tadi dengan inklusi, disabilitas bukan ilusi. Nah sekarang boleh dong, kalau tadi Mbak Nisa itu mengundang dari Kepala Staf Kepresidenan. Nah sekarang saya mau mengundang Kepala Dinas Sosial Kota Semarang. Waduh, ini yang baru soal Kota Semarang nih ya. Untuk Dinas Sosial. Ini ada Bapak Dr. Ades Mutohar MM. Selamat datang Pak Mutohar. Wah, selamat datang Pak Mutohar. Waduh, ini kayaknya sohibnya Mas Sofian nih kayaknya nih. Iya, di Kota Apal Semarang banget ya. nih kayaknya Mas Sofian nih. Halo Mas Sofian, Iya. Mbak Nisa. Pak Mutohar, terima kasih sudah bergabung di sini. Ini lagi ngobrol-ngobrol seru Pak. Tadi dapat masukan dari Pak Sofian, dari Pak Maman begitu ya. Sekarang ada Pak Mutohar, segala ini kayaknya komplit nih ngomongin nih. Saya mau langsung penasaran, pengen nanya ke Pak Mutohar, nggak apa-apa ya Mas Sofian ya? Iya boleh. Boleh ya. Pak Mutohar, ini Kota Semarang, kemajuannya bagaimana? Tadi Mas Sofian bilang, wah kalau dulu berapa tahun yang lalu mah kita nggak disentuh, tapi sekarang udah mulai ada sentuhan. Pergerakan itu terjadinya mulai triggernya apa, dan sekarang Kota Semarang ini sudah ada di titik mana Pak? Terima kasih Mbak Nisa. Berkaitan dengan kegiatan dari teman-teman disabilitas ini di Kota Semarang memang cukup luar biasa, dan juga perhatian dari pemerintah khususnya Bapak Wali Kota berkaitan dengan disabilitas ini memang kita mengucapkan banyak terima kasih, penghargaan kepada beliaunya karena sangat-sangat memperhatikan itu. Yang pertama diantaranya tahun 2017 itu Dinas Sosial baru berdiri. Tahun? 2017. 2017, Ya, wah. Sebelumnya ikut Dinas Olahraga, jadi bergabung. Oke. 17 sudah berdiri sendiri menjadi Dinas Sosial. Di antaranya kan Kota Semarang ini kan banyak dari teman-teman, ada yang disabilitas apa, di dalam apa. Tentunya Dinas Sosial itu membentuk yang namanya HIMIX, Himpunan Masyarakat Inklusi. Itu tadi ditampung, jangan sampai komunitas-komunitas itu berdiri sendiri. Itu dinamakan HIMIX Kota Semarang. Di antaranya ada jumlah kurang lebih ada 22 organisasi disabilitas dihimpun untuk bagaimana Kota Semarang ini ke depan di dalam disabilitas. Yang selanjutnya beliau Bapak Wali Kota juga perhatian cukup luar biasa. Ini Dinas Sosial juga membentuk TAD, Tim Advokasi Difabel. Tim Advokasi Difabel. Di antaranya adalah bagaimana tidak hanya Dinas Sosial yang bergerak, yang berkaitan dengan difabel, namun OPD yang lain harus ada supportnya. Di antaranya adalah dari Dinas PU. Nah, jalan itu harus mulus, bagus, dukungan itu tidak boleh ada yang berlubang berkaitan dengan teman-teman disabilitas. Kedua, dari Dinas Perhubungan itu juga bagaimana kalau teman-teman disabilitas naik bis itu biar dia mudah, ada sarana prasarana, dan juga dari OPD yang lain, baik itu Dinas Kesehatan, dari Dinas Pendidikan, itu terpadu yang namanya itu tim TAD, Tim Advokasi Difabel, sehingga ke depan itu tidak hanya Dinas Sosial, tapi seluruh OPD harus ada disabilitas di dalam perencanaan ke depan. Itu Mbak Nisa. Ya, apakah sudah memungkinkan atau malah ini sudah terjadi dari dinas-dinas ini juga menerima teman-teman disabilitas juga untuk bisa menjadi bagian Bapak untuk di dinas-dinas yang ada di Kota Semarang? Ya, dengan adanya TAD itu kan yang kita pertama lihat di sekeliling kita ini. Coba ada tangga sudah ada gerakan untuk teman-teman disabilitas mudah. Nah, ini kelihatan di sini. Dan juga yang dari Dinas Perhubungan tapi katakan tadi sudah dilaksanakan. Atau dari PU, dari Dinas Pendidikan, sekolah inklusi itu juga dilaksanakan. Itu yang
harus gayung bersambut, bergerak bersama. Ya. Tidak hanya dinas sosial yang melakukan itu. Ya. Memang sekarang sudah banyak fasilitas umum yang ramah disabilitas ya Bapak. Betul, ya di iya. Kota Semarang. Pelan-pelan kita bangun. Pak Maman, apa kalau dari KSP deh gitu ya, atau misalkan atau dari kantor staf presiden ya KSP ya, itu ada perhatian dari ada perhatian untuk Kota Semarang nggak sih Pak? Kalau melihat begitu apa terobosan-terobosan yang ada di Kota Semarang tuh KSP bagaimana? Ya, ada salah satunya Kota Semarang kita pilih secara bersama-sama dengan kawan-kawan Komnas HAM, ya Infit, kantor staf presiden menjadi kota penyelenggara Festival HAM, Hak Asasi Manusia. Dengan tema kan bergerak bersama mewujudkan inklusi dan resiliensi ya, kebinekaan, inklusi dan resiliensi. Nah, inklusi di sini salah satunya inklusi disabilitas. Artinya salah satu faktor Kota Semarang kita tetapkan atau kita dukung untuk menjadi inspirasi bagi kabupaten kota lain di Indonesia, salah satunya aspek inklusi disabilitas itu bentuk. Ya. Salah satunya. Ya, Bapak, ini menyambung pertanyaan kita di segmen pertama. Secara global begitu ya, teman-teman disabilitas di negara kita gitu ya, itu bagaimana sih Pak pemenuhan haknya? Atau walaupun pastinya masih dijajaki ya, tapi sudah sejauh mana? Apakah kita tuh masih jauh sekali untuk bisa memenuhi ataupun merangkul teman-teman disabilitas semuanya, atau bagaimana Bapak? Ya, kalau kita lihat ya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia dengan hasil beberapa survei itu kan mencapai oleh BPS ya, kan mencapai kira-kira 25 sampai 28 juta. Nah, tentu kalau kita secara global mencakup semuanya tentu masih jauh. Tetapi dalam konteks kesetaraan hak itu sudah sangat progresif dilakukan oleh pemerintah pusat terutama dan pemerintah Kota Semarang ya, sebagaimana kita dengarkan tadi dari Bapak Kepala Dinas Sosial tadi ya yang sangat jelas. Nah, misalnya saja salah satu hak penyandang disabilitas itu kan hak menjadi pegawai pemerintah. Undang-undang sudah mengamanatkan harus ada kuota 2% minimal. Nah, data menunjukkan bahwa hasil seleksi CPNS terbaru itu jumlah penyandang disabilitas yang diterima menjadi PNS itu 2.400-an. Sebelumnya 1.800-an. Sebelumnya hanya 150, sebelumnya hanya 30, sebelumnya hanya 14, kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat Grafiknya itu luar biasa. Nukik ya Bapak Nukik ya. sekali. Tetapi tadi dibandingkan jumlah penyandang disabilitas yang 28 jutaan tadi, kalau dijumlah kira-kira baru 4 ribuan ya, penyandang disabilitas yang menjadi pegawai pemerintah pusat maupun daerah, tentu masih jauh. Tetapi pemerintah sudah melaksanakan sesuai dengan formasi yang ada, artinya dari formasi perekrutan CPNS itu sudah dialokasikan tadi minimal 2% untuk penyandang disabilitas. Dan itu artinya aksesnya sudah dibuka begitu aksesnya ya Pak? Sudah dibuka. Aksesnya sudah dibuka. Oke. Mas Sofyan. Mas Sofyan diam-diam baik, Mas Sofyan. Aku tadi mendengarkan. Iya, mendengar Pak Maman. Nah, Mas Sofyan mendengar tadi Pak Sofyan dan juga Pak Maman. Mas Sofyan mau tanya nggak? Biasanya Mas Sofyan nih agak-agak penyiar radio nih biasanya agak-agak kritis nih gitu kan? Gitu ya. Tapi tadi sudah pertanyaan tuh saya mau tanya tapi tadi sudah dijawab sebenarnya. Oh gitu ya. Tadinya mau tanya apa? Aku sih pingin tadi kan sudah 2% ya. Iya. 2% untuk pekerjaan ya. Dari 100 gitu kan 2%. Nah, saya masih itu tanyanya tuh apakah di Kota Semarang juga seperti itu, apa itu seluruh di Indonesia gitu ya? Kalau di Kota Semarang bagaimana Pak Muthar? Dari Kota Semarang berkaitan dengan tenaga pekerja itu apa yang disampaikan oleh Mas Maman yang betul, terutama dalam penerimaan CPNS itu harus ada ketentuan, tidak
disabilitas tidak diberi hak. Itu sesuai dengan apa dari Mas Maman tadi. Yang kedua, sebentar lagi juga Dinas Sosial ada tambahan 12 personil PNS untuk yang masuk di Kota Semarang. Selanjutnya memang Kota Semarang itu untuk regulasi, ini baru proses Mbak Nisa. Perda itu sudah dibuat Kota Semarang kan, sudah punya regulasi untuk bagaimana disabilitas ke depan. Yang kedua, insya Allah tahun depan ini memang luar biasa. Kota Semarang mempunyai gedung yang namanya gedung autis. Wah, gedung autis. Itu untuk apa tuh Pak? Ya untuk teman-teman itu disabilitas di situ. Apa teman-teman disabilitas bisa ngapain aja di gedung itu? Nah, di situ tuh ada yang namanya dokter kesehatan, dokter anak, konsultan. Itu di situ ada ruang-ruangan, ada permainan. Kalau anaknya misal sakit, itu diperiksa oleh dokter. Itu tempatnya terapi ya, iya, Pak, terapi. Ada. Jadi ke depan itu sudah manakala ada komunitas apa tadi Himix tadi di Kota Semarang, kita atur, kita jadwal. Apa hari ini, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu sudah diatur di gedung autis. Itu cukup bagus. Tahun depan Bapak? Ya. 2022? Ya, gedungnya sudah jadi, tinggal pelaksanaan mengisi kegiatan itu. Ya. Wow, ini menarik sekali ya. Menarik. Nanti kita berkunjung di sana ya Mbak Nisa. Kunjung ke sana. Oh iya boleh, itu menarik. Boleh, Pak Maman boleh bisa melihat. Pak Maman mendengar tadi bukan usulan lagi ya, itu udah kayak bentar lagi jadi, bentar lagi akan beroperasi gitu ya. Menurut Pak Maman bagaimana dengan adanya gedung autis ini? Ya sebetulnya kalau mungkin lengkapnya itu pusat layanan autis ya Pak ya. Pusat layanan autis yang itu sebetulnya juga kebijakan dari pemerintah pusat. Tetapi kita ke depan ini Pak, kita ingin dorong bukan hanya pusat layanan autis ya, tapi menjadi ULD, unit layanan disabilitas pendidikan inklusif. Jadi peran fungsinya memang diperluas karena memang kita sudah punya peraturan pemerintah tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Salah satunya adalah membentuk unit layanan disabilitas pendidikan inklusif. Nah, salah satu yang bisa difungsikan adalah pusat layanan autis, Bapak. Kemudian juga ini juga pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja itu mendorong percepatan pembentukan ULD, unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. Tadi untuk mempercepat perekrutan minimal 2% untuk PNS, BUMN, BUMD gitu ya, BUMDes, sama minimal 1% perusahaan swasta. Karena selama ini kan kesulitannya itu kan antara perusahaan dan tenaga kerja teman-teman difabel kan nggak match ya, nggak ada hubnya lah atau nggak ada penghubungnya. Nah ULD ini nanti diharapkan bisa menjembatani mulai dari asesmen, perekrutan, penempatan, pelatihan, sampai jenjang karirnya akan didukung oleh unit layanan disabilitas ketenagakerjaan ini. Jadi artinya ke depan juga program-program dari pemerintah pusat juga agresif ya Bapak ya, untuk bisa merangkul teman-teman disabilitas dan juga pemenuhan hak dari teman-teman disabilitas ya Bapak. Ya. Ini sebenarnya nanti kita mau ngobrol lagi sih, apa yang harusnya masih dikejar, dan saya nanti juga pengen tanya sama Mas Sofyan, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan? Emang benar di pusat layanan autis ini menjadi hal yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas gitu ya. Tapi itu nanti kita akan kembali tetap di Teras Sharing, inklusi disabilitas bukan ilusi.
Even human realistic to war on a global scale. Already hear both sides of the tale. Just faces, where your blood comes from, anywhere you space out. Deadline, dealer, rather than it being a color. Grip me and dirt in my eye. I said, if thinking about my baby, it don't matter if you black or white. I said, you're thinking about my baby, it don't matter if you black or white. I said, you're thinking about my baby, it don't matter if you black or white. Aku juga, aku disuruh ngomong aja, jangan suruh nyanyi. Buta nada saya. Oh gitu ya. Saya Tapi tidak merdu bisa. loh. Saya tidak bisa nyanyi ya. Iya. Tapi keren banget teman-teman disabilitas tadi udah menampilkan potensinya gitu. Oke, Nah, luar biasa. ini aku mau tanya sama Sofyan, ini kan berarti gebrakan-gebrakan dari pemerintah pusat, lalu dari bahkan tadi di Jeddah gitu, saya sempat mendengarkan Pak Maman mengatakan biasanya di tingkat provinsi ini, di tingkat kota keren banget gitu kan ya. Jadi bangga kan jadi orang gitu. Semarang gitu ya. Menurut Iya, aku Mas bangga. Sofyan, emang itu yang dibutuhkan? Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas? Iya, yang dibutuhkan Mas. Iya, jadi untuk disabilitas itu kan kalau dulu stigmanya kan disabilitas harus dikasihani seperti Ya, itu ya. ya. Harus dikasihani, belas kasihan gitu terus menerus. Artinya dia tidak ada pengembangan potensinya. Nah kalau sekarang kan tadi sudah ada ruang-ruang ya, ruang-ruang yang bisa ditempati oleh disabilitas. Kalau dari disabilitas khususnya kami gitu ya, itu kami tidak bukan ya perlu sih dikasihani karena kan kita sebagai makhluk manusia harus saling menyayangi gitu ya. Tetapi intinya ingin dimengerti. Nah kan ingin dimengerti sama dikasihani kan beda ya konteksnya. Jauh banget. Nah, ingin dimengerti itu maksudnya ya kalau misalnya ada sesuatu kita sebagai objek ya untuk disabilitas, ya itu harus ada rembugan. Nah seperti tadi di belakang tuh Pak Mutar bilang, Mas kalau ada ide-ide nanti saya disampaikan ya begini-begini, oke siap Pak gitu. Nah ini butuh memang seperti itu. Jadi ada komunikasi antara pemerintah dengan objeknya ada disabilitas. Misalnya karena pemerintah itu kan yang memutuskan atau membuat kebijakan. Jadi harus ada komunikasi, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai membuat kebijakan atau membuat program misalnya jalan yang memang akses untuk disabilitas, tapi kadang-kadang tidak ada komunikasi, jatuhnya kan tidak berguna gitu, karena mungkin kesulitan dan sebagainya seperti itu. Teman-teman tuh kalau misalnya dapat program-program pemerintah tuh senang atau gimana sih Mas Sofyan? Ya seneng dong, pastilah seneng ya, karena kita dapat ilmu-ilmu baru seperti itu untuk meningkatkan SDM kita ya. Jadi maksudnya antusias gitu mengikuti program-program ya, gitu betul ya. banget. Apalagi kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan. Makanya saya bilang tadi harus ada komunikasi. Jadi kalau membuat itu supaya tepat sasaran. Ya, dibutuhkan tuh apa sih? Kalau tunanetra itu tongkat gitu ya. Saya kadang-kadang kecewa juga kalau setiap kali ada acara mesti yang dibantu tuh tongkat. Padahal tunanetra itu nggak melulu bantuannya itu tongkat gitu loh. Misalnya tunadaksa itu kan sudah punya tuh kursi roda. Masa tiap bulan bantuannya kursi roda terus gitu ya. Ya yang lain lah yang lebih modern, ini yang lebih canggih misalnya gitu. Lebih ke skill-skill untuk potensinya gitu ya, mengembangkan potensi gitu ya. Potensinya agar bisa lebih mandiri penting. ya. Iya, betul. Oke, wah ini menarik ya. Jadi emang itu menarik loh. Jadi jangan tokat mulu, jangan kursi roda terus gitu ya. Itu menarik. Itu menarik. Ini membuka wawasan kita. Nah, Pak Maman, kalau saya memang tidak tahu persis negara mana yang sangat ramah dengan disabilitas. Namun pasti kita bisa belajar dari situ, gitu kan ya. Harus mulai dari mana negeri ini untuk bisa membuat inklusi disabilitas ini menjadi nyata?
Wah, ini jawabannya sangat strategis ini, Mbak. Ada 3 titik mulai strategis dan bagus. Terima kasih pertanyaannya, Mbak. Ya, pertama mulai dari, jadi inklusi itu kan sebuah perubahan yang berkelanjutan terus-menerus. Tetapi sebagai judulnya, inklusi bisa saja hanya ilusi jika tidak dimulai. Ya, jadi mulai berubah. Jadi perubahan dari mana? Pertama mulai dari pikiran, mindset. Lalu perkataan, lalu sikap perlakuan. Jadi mulai dari pikiran kita sudah harus inklusif kepada difabel gitu. Perkataan kita juga harus merangkul, menghargai, menghormati. Sikap kita, perbuatan kita harus merangkul juga. Itu pintu masuk yang pertama. Mulai dari pikiran, perkataan hingga sikap dan perlakuan. Lalu mulai dari mana? Mulai dari kesadaran individu-individu. Lalu kesadaran kolektif, lalu kesadaran sistemik. Artinya kesadaran yang karena memang sistem negara kita, sistem pemerintah kota kita itu memang sudah inklusif gitu. Lalu yang terakhir mulai dari mana? Mulai dari regulasi, kebijakan afirmasi, kemudian implementasi. Ada 3 titik mulai ini. Jika bersama-sama antara pemerintah, teman-teman penyandang disabilitas, pelaku usaha, kemudian juga ormas dan sebagainya, menjadi bagian, menjadi stakeholder yang memang berkontribusi untuk mulai dari pikiran, perkataan sampai sikap perlakuan, untuk mulai dari kesadaran individu, kolektif sampai sistemik, untuk kemudian melaksanakan regulasi, kebijakan afirmasi sampai implementasinya di lapangan, yang manfaatnya bisa dirasakan teman-teman penyandang disabilitas, itulah inklusi. Sebagaimana arahan Bapak Presiden. Jangan ada penyandang disabilitas yang tertinggal dari program pemerintah pusat dan daerah. Semua regulasi harus diimplementasikan sebaik-baiknya supaya teman-teman penyandang disabilitas merasakan manfaatnya. Kira-kira gitu. Wow, PR-nya banyak ya Pak? Banyak, tapi karena kalau kita semua bergerak, sepakat inklusi, tidak ada yang mustahil. Nah, Pak, contoh negara mana tadi belum saya jawab ya? Iya, negara mana Pak yang bisa menjadi kayak kan pasti ada benchmarknya dulu ya, gitu kan? Ya, kebetulan saya cukup beruntung ya, saya pernah ke 4 benua ya untuk studi tentang katakanlah belajar dan juga sharing pengalaman itu. Ada banyak negara, katakanlah yang paling katakanlah yang saat ini ya menjadi rujukan itu Jepang, Mbak. Ada apa dengan Jepang, Pak? Jepang itu saya pernah ke sana beberapa kali, mulai dari partisipasi, kemudian aksesibilitas, akomodasi yang layak, kemudian ketenagakerjaan, pendidikan. Memang tentu setiap negara punya kelebihan kelemahan ya, tetapi dilihat dari aspek-aspek mendasar seperti aksesibilitas, akomodasi yang layak, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kemudian juga tadi perubahan yang sistemik. Artinya memang masyarakat Jepang itu secara kesadaran kolektif, individu sudah jauh lebih baik. Kemudian juga ada perubahan sistemik. Artinya kalau di Jawa Tengah, saya pinjam teman-teman istilahnya itu, sekarang ini perubahan itu masih by sinten, belum by sistem. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi artinya memang mindset dari warganya sendiri itu juga memiliki peran besar ya Bapak ya? Betul. Nah Pak Mutahar, kalau dilihat dari kota Semarang Pak Mutahar, apa sih yang harusnya bisa lebih didorong untuk bisa inklusi disabilitas ini? Gini Mbak Nisa, jadi inklusi menurut saya ini inklusi harga mati kepada seluruh warga masyarakat. Karena hak disabilitas dengan kita semua yang itu sama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Berkaitan dengan pendataan ini Mbak, memang ada beberapa keluarga yang karena dinas sosial itu mempunyai yang namanya TKSK, relawan tingkat kecamatan. Ada yang PSM, pekerja sosial masyarakat. Mana tugasnya para relawan itu adalah muter di tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan untuk mendata. Karena kadang-kadang warga masyarakat ini akan menyampaikan itu kadang-kadang belum keterbukaan itu. Nah pada kesempatan ini adalah untuk mendukung program daripada pemerintah untuk disabilitas, warga masyarakat nyengkuyung. Jangan sampai nanti database-nya dinas sosial itu tidak lengkap.
ternyata ada lagi. Nah ini bersamaan dengan warga masyarakat itu sangat penting untuk keterbukaan. Terus yang kedua, pemahaman untuk orang tua ini memang harus dalam arti untuk terbuka, sehingga petugas-petugas para relawan yang ada di wilayah ini dalam mendata untuk para teman-teman atau keluarga disabilitas ini bisa bisa valid, sehingga ke depan kita mempunyai tadi gedung untuk diskusi dalam rangka komunitas, karena apapun pemerintah mempunyai program namun tidak didukung oleh komunitas dari disabilitas ini juga percuma. Ya, sehingga komunitas itu diskusi kira-kira apa yang harus kita sajikan kepada teman-teman disabilitas, sehingga nanti ke depan tidak muspro kegiatan itu. Saya kira gitu. Gitu. Tidak muspro ya, itu orang Semarang doang tuh yang tahu tuh ya. Tidak muspro, artinya tidak percuma begitu ya. Mubazir itu sia-sia ya. Iya, tidak sia-sia gitu. Artinya sekarang Mbak Arti tadi Bapak mengatakan data ya. Jadi memang data data ini kan kalau di setiap aspek kehidupan selalu menjadi harus valid dan segala macam begitu. Apakah ada saya nggak tahu ini bisa disebut oknum atau apa, atau memang ada sistemnya saja yang belum jalan gitu ya, yang membuat ada hambatan-hambatan Bapak dalam entah dari gather data ataupun ataupun untuk berkomunikasi langsung dengan mereka begitu. Jadi warga masyarakat kadang-kadang itu ada salah satu keluarga ini mestinya keterbukaan lah kepada para teman-teman relawan yang ada di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan itu, sehingga kita ini memang menuju ke data valid. Jangan sampai di kemudian hari pemerintah itu menjadi sasaran selalu salah. Kenapa? Pemerintah ini ada disabilitas tidak tahu. Ini mohon pada kesempatan ini nanti warga masyarakat juga jangan sampai merasa mana sih ini pemerintahnya gitu, padahal dari kitanya sendiri. Ini kami mohon untuk teman-teman disabilitas untuk menyampaikan dinas sosial ada kok. Sering ya Pak itu ya Pak. Pak Maman langsung gatel pengen ngomong rasanya gitu. Itu juga sering terjadi ya Pak ya. Yang ibaratnya kata Pak Maman itu baru di kota, ini negara ribuan pulau di Indonesia gitu kan ya. Ratusan juta ya. Iya makanya Mas Sofyan tadi mendengar apa yang menjadi yang masih menjadi hambatan dari kota Semarang dan segala macam, menurut Mas Sofyan gimana? Hambatannya, ya kalau dilihat dari ini mungkin komunikasi tadi ya Mbak ya, komunikasi yang bukan kurang baik ya, tapi mungkin kurang baik gitu ya mungkin ya. Jadinya mungkin belum tersampaikan gitu ya, belum tersampaikan. Atau mungkin sistemnya aja yang belum jalan gitu ya. Oke. Ya mudah-mudahan kalau sudah ada ruang, sudah ada tempat diberikan sama pemerintah Kota Semarang ya, insya Allah lah kedepannya akan lebih baik lagi. Oke, gitu. Baiklah. Ini sepertinya kita harus tutup obrolan kita. Iya. Ini emang ngobrol ini seru ya Mbak? Seru ya. Seru banget. Ini kalau ngobrolin tentang teman-teman disabilitas dan juga haknya gitu. Mungkin ada pesan dan juga harapan. Mas Sofyan terakhir ya. Pak Mutahar dulu silakan Pak. Terima kasih Mbak Nesa. Jadi ke depan karena pemerintah Kota Semarang ini sudah betul-betul memperhatikan berkaitan dengan regulasi, berkaitan perda sudah disiapkan, gedung tadi autis sudah dipersiapkan. Yuk kita bersama-sama untuk meramaikan gedung yang ada di autis itu, sehingga komunitas itu bisa berkumpul, bisa mengadakan membuat semacam program, membuat kegiatan, sehingga Kota Semarang itu di dalam membangun Kota Semarang itu bergerak bersama. Itu dia kuncinya, bergerak bersama. Pak Maman mungkin ada pesan dan harapan? Saya menyampaikan arahan Bapak Presiden saja bahwa penyandang disabilitas tidak boleh tertinggal dari program pemerintah pusat dan daerah, beri hak dan kesempatan yang sama, sebagaimana Pak Presiden juga memberikan contoh kan, memberikan bonus untuk atlet disabilitas itu kan sama bonusnya sejak ASEAN Para Games 2018 ya. Kemarin Paralimpik juga sama kan, bonusnya sama. Kemudian PON dan Peparnas nanti juga akan sama bonusnya. Artinya
regulasi itu harus diimplementasikan gitu. Diimplementasikan dalam konteks tadi sama haknya. Seperti yang disampaikan Pak Mutahar tadi ya. Antara difabel non difabel itu sama haknya. Hanya memang butuh aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Jadi pesan arahan Bapak Presiden seperti itu. Kemudian tambahan sedikit dari saya adalah inklusi tidak akan terjadi tanpa partisipasi teman-teman penyandang disabilitas, sebagaimana Mas Sofyan sampaikan. Kemudian inklusi tidak akan terjadi tanpa aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Itu saja Mbak pesannya. Terima kasih Pak Maman. Mas Sofyan silakan. Ya, jadi saya menambahkan aja. Jadi harus ada ini ya Pak ya, dibangun sarana prasarana. Jadi bukan hanya inklusi. Nanti kalau nggak ada sarana prasarana, jadi ilusi nantinya ya. Begitu. Dan harapan saya karena ini undang-undang disabilitas sudah ada, perdanya juga Kota Semarang sudah ada ya Pak ya? Sudah ada. Artinya kita kan tinggal menjalankan saja gitu. Itu sih harapannya. Terima kasih Pak Mutahar, terima kasih matur nuwun. Pak Maman terima kasih, matur nuwun sekali. Saya bisa mendapatkan insight banyak sekali. Mas Sofyan, oke. Mau closing apa bagaimana nanti ya? Nanti aja ya. Tapi yang pasti di obrolan kita kali ini banyak yang bisa kita dapatkan. Namun yang bisa menjadi garis merah adalah memang hati, lagi-lagi gitu ya. Karena kesetaraan itu adalah hak kita semua, ya. Itu yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Pemerintah sudah memfasilitasi, teman-teman disabilitas juga tentunya juga harus dengan tangan terbuka menerima program tersebut. Dan kita yang harus terus dorong agar inklusi disabilitas bukan hanya menjadi ilusi. Saya Nessa Gosal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.